Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar yang insya Allah setiap harinya hadir pukul 5 bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Terima kasih juga untuk Anda yang terus memantau siaran kami, terus menunggu juga, semoga bermanfaat kawan. Apa yang disampaikan menjadi bekal ibadah kita untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pagi hari ini, di studio sudah hadir Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Selalu ditunggu karena banyak doanya kalau sama Ustadz Ali. Amin. Ada tambahannya wa maghfiratu gitu Ustadz. Sudah menjadi khasnya. Saya kan niru Mbak Ayu. Oh gitu. Padahal saya ini panutannya Ustadz Ali nih. Masya Allah, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Lututnya juga sehat Ustadz ya. Nah. Iya, pagi ini kita membahas lutut ya Ustadz ya. Iya, karena betul. kan kalau urusannya sama lutut gitu ya, kadang ya Ustadz, kadang itu manusia itu kalau pas lagi duduk terus tiba-tiba berdiri, kadang megang lutut itu langsung menyebut nama Allah gitu Ustadz. Nggak tahu itu sakit atau itu hanya hanya ungkapan saja, lututku bertasbih. Ini seperti apa ya Ustadz Ali maksudnya? Apakah dalam Al-Quran itu ajaran pesan yang disampaikan oleh Allah itu seperti apa? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini atau di pagi ini kita bersua lagi dengan Mbak Ayu, tentu untuk dialog ya, mendialogkan temuan-temuan kita, mendialogkan sebagian apa yang kita ingin berdalam dan seterusnya. Tentu harapan kita ini menjadi kawan, dialog ini mengiringi perjalanan kawan-kawan kita semuanya. Dan semoga tentunya yang penting Allah memberikan tambahan ya. Kata Mbak Ayu tadi, takorup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lututku bertasbih. Ya, apa iso lutut itu bertasbih? Iya. Kitanya ya Ustaz ya. Iya, tapi memang seperti Mbak Ayu tadi bilang, lutut ini menginspirasi kita untuk lalu kita bisa menyebut asma Allah Ta'ala. Masya Allah. Meski seumur hidup, mohon maaf kawan Mbak Ayu ya, seumur hidup saya nyambangi waktu sebenarnya nyambangi orang sakit di rumah sakit. Tapi sekali terjadi di kamar sebelah sana itu orangnya sakit tapi kok nggak menyebut asma Allah gitu maksud saya ya. Tapi dia malah marah-marah sedemikian rupa. Menyalahkan gitu ya Ustaz. Bengok-bengok Mbak. Iya. Marahnya itu keras sekali sampai kita terdengar. Ya menurut saya sih sakitnya sudah sedemikian parah begitu ya. Iya. Kemudian mungkin tidak kuat lagi atau memang orangnya nggak sabar atau bagaimana. Kami tidak kenal itu tetangga kamar jauh sana. Nah jadi kawan, lutut yang sakit itu menginspirasi pemilik lutut itu untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang di antara sebagian manusia itu merasa bahwa sakit itu yang diderita, sakit yang diderita itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala.
Masya Allah. Di antara sebagian manusia yang sudah sangat dekat pada Allah itu, dunia bukan tidak dibutuhkan, tapi dunia itu bagi dia itu biasa ya. Tapi Allah yang ia kejar. Sehingga di saat dia sakit, maka dia mengatakan, saya mendapat rahmatnya Allah Ta'ala. Lah sedangkan kita ini kalau sakit itu moco innalillahi wa rajiun. Iya. Mbak Ayu cerita, ya Allah gitu ya, mengeluh gitu ya Ustaz. Astagfirullah, enak kan? Oh iya. Mana kawan kita itu? Wah, kawan kita sedang sakit, innalillahi wa rajiun. Lah kan? Bagaimana? Jadi sakit itu sebagian besar bagi kita adalah bencana. Sebagian besar di antara kita sakit itu kita klasifikasikan sebagai bencana lah ya. Nah, ada sebagian orang yang sekali lagi dekatnya pada Allah sudah sedemikian rupa, sakit itu menjadi rahmat baginya. Ya Allah. Sakit itu menjadi bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Nah, terlepas dari itu kawan, memang rasa sakit itu bagi penderitanya hampir pasti lah ya. Hampir pasti bisa mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala, meskipun tak terlihat oleh kita gesturnya, tampilannya tidak nampak mungkin oleh kita ya. Tapi mungkin hatinya ya. Dan hampir pasti kita dapatkan orang yang sakit itu suka menyebut asma Allah Ta'ala. Wis biasa mesuh ya gak wani mesuh. Nah, begitu ya. Nah, maka kalau ada orang yang sudah seperti itu, maka apapun dari bagian tubuhnya yang sakit itu, dia meskipun dengan bahasa mengeluh, dia masih menyertakan asma Allah itu dalam bagian ucapannya itu. Satu contoh, ya Allah, berapa dosa saya ini sehingga Engkau kasih sakit pada lututku itu, Misalnya seperti itu, redaksinya macam-macam. Terkadang redaksi itu mereka tidak paham bahwa itu apakah kalimatnya itu merupakan sambatnya ya pada Allah Ta'ala, ataukah berupa penyebutan bahwa begitu hebatnya Allah mengingatkan saya menjadi orang yang lalu kemudian menjadi ingat padanya, dekat, tidak berani, tidak macam-macam dengan dosa. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu kawan, tentu dari sekelumit gambaran ini, sakit kita ini memang menjadi harapan kita semuanya, justru membawa kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang lututnya bertasbih, maka artinya lututnya yang sakit itu mengingatkan dirinya dekat kepada Allah Ta'ala. Seseorang mengatakan ini karena tidak lama dari detik ini saya nyambangi orang sakit. Yang sakit itu lututnya. Jadi yang membaca, ya Allah itu saya. Saya yang nyambangi itu loh Mbak. Masya Allah, ya Allah. Karena jujur saya nggak sampai hati melihatnya itu. Betapa sulitnya orang ini berjalan. Betapa sulitnya beliau mau duduk dan berdiri. Tidak hanya saya lihat, tapi beliau cerita bahwa beliau itu hanya minta satu. Ya Allah, ya ini dalam bentuk cerita kepada saya Mbak Ayu. Ya Allah, bukan apa-apa, Kau telah kasihkan kepada aku apa yang aku butuhkan. Tapi ya Allah, untuk kaki saya ini loh ya Allah, supaya saya bisa sholat itu sempurna. Masa sholat saya itu ya nggak sempurna. Duduk nggak bisa berdiri lagi, atau berdiri mau duduk nggak sanggup membayangkan nanti kalau mau berdiri lagi. Saya hanya satu, ya Allah, kasihlah kesembuhan lutut saya ini. Sudah habis berapa dokter, wah macam-macam lah. Nah begitu rupa. Tapi konteks yang ia ucapkan segitu panjang kepada saya itu loh Mbak Ayu, itu tak pernah lepas mengaitkan dengan Allah itu. Saya akhirnya begini, ini Allah berbelas kasihan kepada saya ahli mu'afa Mbak Ayu maksudnya. Betapa saya kok
hadapkan kepada orang yang sakit begini, lalu sakitnya yang menurut saya parah itu membuat dia itu selalu menyebut Allah Ta'ala. Kalimat yang sangat penting bagi saya diantaranya adalah seakan-akan dia mengatakan, sudahlah apa saja ya Allah, tapi janganlah aku dikasih sakit yang menyebabkan sholatku itu nggak sempurna gitu loh. Loh, kan konteksnya ke situ Mbak Ayu yang saya tangkap itu. Maka itu yang saya sebut, Masya Allah, orang ini lututnya bertasbih. Masya Allah. Dia membuat lisan orang ini itu selalu menyebut asma Allah. Aku bukan apa-apa Mas, tapi betapa lututku ini menyebabkan aku tidak bisa sholat sempurna. Mudah-mudahan aku sholat yang kayak gini ini diterima oleh Allah. Nah, dia baru curhat. Apakah sholat saya seperti ini tuh bisa diterima oleh Allah? Saya bilang, sholat Anda ini terlalu sempurna untuk seorang yang sakit, saya bilang. Dan Allah tidak lagi menilai gerakan Anda, tapi Allah menilai hati Anda. Aku ngomongin batinku ya kon gak loro. Aduh, gak ngerasa no gitu gak ya. Ngerasa no. Ya Allah. Tapi sekali lagi Mbak Iya, apapun yang saya ucapkan, apakah saya memotivasi, apakah saya wajahnya itu kasihan pada dia itu menangkap. Dan dia mengatakan tak pernah dia lupa bahwa Allah ini memang mencintai kita. Sehingga sakit yang saya rasakan ini, kata dia, itu salah satu bentuk sayangnya Allah kepada saya. Dan dengan sakit lutut saya ini, saya tidak pernah telat sholatnya, dia bilang. Saya nggak pernah terlambat sholatnya. Bahkan dalam gerakan saya itu seakan-akan ada rukun tambahan dalam sholat itu. Maksudnya rukun tambahan itu ternyata ketika dia menggerakkan kakinya itu, hatinya itu menyebut asma Allah. Seakan-akan ada rukun tambahan dalam sholatnya itu. Dan itu di sholat, apalagi di luar sholat, dia selalu ingat pada Allah Ta'ala. Dan inilah kawan, yang dimaksud sakit itu, yang dimaksud bagian tubuh kita yaitu lutut itu, memberikan inspirasi kepada kita untuk dekat pada Allah Ta'ala. Nah sekarang bagaimana caranya agar bagian dari anggota tubuh kita yang sakit itu selalu bisa mengundang kita dekat menyebut asma Allah Ta'ala. Karena ya apa ya kawan, rasanya berkecil hati, minder, down, lalu tidak puas tentang hidupnya, macam-macam lah. Hal-hal yang negatif itu bukan tidak ada, itu disebul oleh setan agar kita itu menyalahkan Allah dan lain-lain. Sehingga ada orang mengatakan, lutut saya itu bekerja ya Allah, lalu kalau dijadikan sakit begini, bagaimana kewajiban saya mencari uang? Allah dimarahi. Allah. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kita itu kan mendapatkan juga toh Mbak orang kayak begini ini. Iya. Dan sekali lagi juga itu Allah mengirim ilmu kepada kita. Kalau kita dikirim orang yang lututnya sakit tadi itu, dikirim ilmu oleh Allah agar kita meniru pada orang yang seperti itu. Kalau ketika suatu saat kita mendatangkan orang yang marah-marah dengan sakitnya itu, kita juga dikirim oleh Allah ilmu akan kesabaran, keikhlasan dan lain-lain. Maka kawan sekalian, mudah-mudahan dialog fajar ini ya menyentuh hati kita. Atas izin Allah, tiba-tiba Allah mengirim nurnya, mengirim kebersihan jiwa kita, mencerahkan hati kita melalui cahaya Allah, Masya Allah, masuk ke dalam tubuh kita, hati kita, sehingga apa yang mulanya umumnya orang marah, kita menjadi tidak marah. Umumnya orang sambat, kita sambat, tapi sambatnya itu positif gitu ya, termasuk sakit kita yang kita derita masing-masing ya. Itu semoga Allah menjadikan semuanya yang terjadi pada diri kita itu menjadikan kita lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kalau sedang mungkin ada kerasa linu segala macam, langsung ingatnya ya Allah, nikmat apalagi ya Allah gitu ya Ustaz. Iya betul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ali, kita ketemu di lain waktu. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.